Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah yaitu Ibu Tanti Naharyati dan Ibu Yulianti Raharjo, izinkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang accounting change dan juga error analysis. Oke, yang pertama yaitu mengenai perubahan akuntansi. Nah, jadi perubahan akuntansi itu penting untuk dipahami karena dapat mempengaruhi keterbandingan laporan keuangan antar periode dan juga antar perusahaan. Nah, jika metode atau estimasi akuntansi ini berubah, maka angka di laporan keuangan tidak lagi sama dengan yang di periode sebelumnya. Nah, sehingga analisis kinerja ini bisa terganggu. Kemudian menurut IASB ada dua jenis perubahan akuntansi. Yang pertama yaitu perubahan kebijakan akuntansi, di mana ini merupakan perubahan dari satu metode akuntansi ke metode lain yang sama-sama diperbolehkan. Contohnya, perusahaan mengubah metode pencatatan keuntungan dan kerugian aktuaria. Lalu yang kedua yaitu ada perubahan estimasi akuntansi, di mana ini merupakan perubahan yang terjadi karena informasi baru atau pengalaman tambahan. Misalnya, revisi umur manfaat aset karena peningkatan teknologi atau perubahan proses produksi. Nah, selain itu ada juga kesalahan dalam laporan keuangan seperti salah hitung atau salah menerapkan metode. Nah, kesalahan ini bukan termasuk perubahan akuntansi, tetapi harus tetap diperbaiki agar laporan tersebut akurat. Jadi, perubahan akuntansi ini harus dijelaskan dengan transparan agar laporan keuangan tersebut tetap relevan, andal, dan juga dapat dibandingkan. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan kebijakan akuntansi. Menurut definisi, sebuah perubahan kebijakan akuntansi itu melibatkan perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke kebijakan akuntansi lainnya. Di sini ada 3 pendekatan yang mungkin untuk melaporkan perubahan kebijakan akuntansi ini. Yang pertama ada report change currently atau melaporkan perubahan saat ini, yang mana pada pendekatan ini tuh perusahaan melaporkan efek kumulatif dari perubahan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Nah, efek kumulatif ini tuh merupakan selisih laba tahun-tahun sebelumnya antara kebijakan akuntansi yang baru diadopsi dengan sebelumnya. Nah, dengan pendekatan ini tuh dampak perubahan terhadap laba tahun-tahun sebelumnya hanya muncul dalam laporan laba rugi tahun berjalan, dan perusahaan tidak perlu mengubah laporan keuangan tahun sebelumnya. Setelah itu yang kedua ada report change retrospektif atau melaporkan perubahan secara retrospektif, yang mana pada pendekatan ini tuh mengacu pada penerapan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk menyusun kembali laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya, seolah-olah kebijakan baru itu sudah selalu digunakan. Dengan kata lain, perusahaan itu kembali dan menyesuaikan pernyataan tahun-tahun sebelumnya berdasarkan kebijakan yang baru diadopsi sekarang. Setelah itu yang ketiga ada report change prospektif in the future atau melaporkan perubahan secara prospektif di masa mendatang, yang mana pada pendekatan ini itu hasil yang dilaporkan sebelumnya itu tetap sama. Akibatnya perusahaan itu tidak perlu menyesuaikan saldo awal untuk mencerminkan perubahan kebijakan. Nah, dari ketiga pendekatan tadi, pendekatan yang lebih disukai oleh profesi akuntansi menurut IASB itu mengharuskan perusahaan menggunakan pendekatan retrospektif. Mengapa? Karena pendekatan itu memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dibandingkan menggunakan pendekatan efek kumulatif ataupun pendekatan prospektif. Alasan yang kedua yaitu bahwa mengubah pernyataan sebelumnya agar memiliki dasar yang sama dengan kebijakan yang baru diadopsi akan menghasilkan konsistensi yang lebih baik di seluruh periode akuntansi. Nah, pengguna kemudian dapat membandingkan hasil dari satu periode ke periode berikutnya dengan lebih baik. Nah, selanjutnya ada pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. Nah, kebijakan akuntansi itu bisa berubah karena lingkungan bisnis dan standar akuntansi itu terus berkembang. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi.
Nah, yang mana IASB ini mengizinkan terjadinya perubahan kebijakan akuntansi jika yang pertama itu diwajibkan oleh IFRS, yang mana misalnya saja IFRS pada instrumen keuangan itu tunduk pada akuntansi yang tepat untuk perubahan kebijakan akuntansi. Nah, setelah itu yang kedua itu memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan bagi pengguna laporan. Contohnya saja sebuah perusahaan itu mungkin memutuskan bahwa perubahan dan dari metode biaya rata-rata penilaian persediaan berubah menjadi ke metode FIFO, yang mana pada metode FIFO ini tuh memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan daripada menggunakan metode biaya rata-rata. Nah, jika kebijakan ini tadi berubah, perusahaan itu wajib menggunakan pendekatan retrospektif, yaitu yang pertama menyajikan kembali laporan keuangan periode sebelumnya agar konsisten dengan kebijakan yang baru. Yang kedua, itu menyesuaikan saldo awal aset, liabilitas, dan laba ditahan pada awal periode laporan pertama. Dan yang ketiga, itu dampak kumulatif perubahan dicatat pada saldo awal ekuitas. Di sini ada contoh, jika perusahaan Carrefour ini mengubah metode penilaian persediaan dari FIFO ke metode biaya rata-rata pada tahun 2022, maka data tahun 2020 dan data tahun 2021 itu harus disajikan ulang sesuai dengan metode yang baru, yaitu dengan metode biaya rata-rata. Nah, perusahaan itu juga harus menyesuaikan saldo awal sebelum tahun 2020 agar laporan keuangan perbandingan itu menggambarkan kondisi yang konsisten setelah terjadinya perubahan kebijakan tadi. Nah, saya itu ada perubahan akuntansi retrospektif untuk kontrak jangka panjang. Nah, untuk mengilustrasikan pendekatan ini itu asumsikan saja perusahaan Denson itu telah mencatat pendapatannya dari kontrak konstruksi jangka panjang menggunakan metode pemulihan biaya dengan laba 0. Nah, pada tahun 2022, sebagai hasil dari penerapan standar pendapatan yang baru, perusahaan ini itu beralih ke pengakuan pendapatan berdasarkan waktu dengan persentase penyelesaian. Nah, untuk keperluan perpajakan perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukannya di masa mendatang. Yang mana untuk tarif pajaknya yaitu 40%. Terus di sini sudah ada laporan laba rugi komparatif untuk metode pemulihan biaya versus metode persentase penyelesaian. Untuk metode persentase penyelesaian itu yang bawah dan untuk metode pemulihan biaya itu yang atas. Laporan laba rugi ini itu hanya sebagian dari 3 laporan laba rugi untuk tahun 2020 sampai 2022. Baik untuk metode pemulihan biaya maupun metode persentase penyelesaian. Dari laporan laba rugi ini itu bisa kita lihat pendapatan dan laba metode persentase penyelesaian itu lebih tinggi dibandingkan metode pemulihan biaya, dan tidak ada perbedaan pendapatan sebelum tahun 2020. Jadi adanya perbedaan pendapatan tuh dimulai tahun 2021. Maaf, masuk saya tuh di adanya perbedaan pendapatan tuh di tahun 2020. Nah, setelah itu untuk mencatat perubahan dari metode pemulihan biaya ke metode persentase penyelesaian, di sini ada contoh data untuk perubahan retrospektif. Dapat kita lihat dalam data ini terdapat selisih pendapatan kumulatif sebelum tahun 2020 sebesar pendapatan sebelum pajak itu sebesar 220.000, untuk pajak tanggungan itu sebesar 88.000, dan efek setelah pajak ke laba ditahan itu sebesar 132.000. Nah, setelah itu entry untuk mencatat perubahan pada awal tahun 2022 yaitu construction in process sebesar 220.000 di debit, dan different tax liability 88.000 di kredit, dan retained earnings sebesar 132.000 di kredit. Nah, setelah itu ada melaporkan perubahan akuntansi. Pengungkapan
sangat penting agar informasi antar periode itu tetap konsisten dan berguna bagi pengguna laporan keuangan. Di sini terdapat beberapa hal yang wajib diungkapkan saat kebijakan akuntansi itu berubah. Yang pertama yaitu sifat perubahan kebijakan akuntansi. Setelah itu yang kedua, alasan mengapa kebijakan baru memberikan informasi yang lebih relevan dan andal daripada kebijakan yang lama. Yang ketiga, itu jumlah penyesuaian untuk periode saat ini dan periode sebelumnya, meliputi dampak pada setiap pos laporan keuangan dan dampak pada laba per saham. Dan yang keempat itu penyesuaian untuk periode sebelum periode yang disajikan jika memungkinkan. Nah, di sini ada informasi perbandingan terkait perubahan akuntansi menggunakan metode persentase penyelesaian, di mana pada informasi ini itu menunjukkan bahwa perusahaan Denson ini melaporkan laba bersih dengan metode persentase penyelesaian yang baru diadopsi untuk tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, perusahaan itu menyesuaikan laporan laba rugi tahun 2021 secara retrospektif untuk melaporkan informasi berdasarkan persentase penyelesaian. Nah, catatan atas laporan keuangan itu juga menunjukkan sifat perubahan, alasan perusahaan melakukan perubahan, dan tahun-tahun yang terpengaruhi. Nah, dari catatan ini kita dapat mengetahui yaitu catatan laporan keuangan itu menjelaskan yang pertama itu sifat perubahan. Nah, sifat perubahan itu berubah dari pemulihan biaya ke persentase penyelesaian. Nah, untuk alasan perubahan ini untuk memberikan informasi yang lebih mencerminkan kinerja kontrak jangka panjang. Untuk dampak pendapatan itu tahun 2022 itu meningkat sebesar 6.000 setelah pajak, dan untuk tahun 2021 itu meningkat sebesar 12.000 setelah pajak. Nah, untuk laba ditahan tanggal 1 Januari 2021 itu naik sebesar 120.000 akibat penerapannya metode baru tadi. Nah, setelah itu ada penyesuaian laba ditahan. Nah, penyesuaian laba ditahan dalam perubahan akuntansi retrospektif ini, ketika perusahaan mengubah kebijakan akuntansi, standar mewajibkan perusahaan untuk menunjukkan dampak kumulatif dari perubahan tersebut terhadap laba ditahan, dimulai dari periode paling awal yang disajikan. Tujuannya itu agar laporan keuangan antar periode itu konsisten dan dapat dibandingkan, sehingga pengguna laporan keuangan itu tidak salah menafsirkan perubahan kinerja yang sebenarnya berasal dari perubahan metode akuntansi. Nah, itu di sini ada laporan laba ditahan sebelum perubahan retrospektif, yang mana pada tahun 2020 itu laba ditahan pada tanggal 1 Januari itu sebesar 1.360.000, di mana nilai ini itu asumsi saldo laba ditahan dari perusahaan Denson. Nah, setelah itu pada tahun 2021 laba ditahannya yaitu sebesar 1.600.000 dan di tahun 2022 sebesar 1.696.000. Nah, jika Denson menyajikan laporan perbandingan untuk tahun 2021 dan 2022 dengan metode persentase penyelesaian, maka saldo awal laba ditahan per 1 Januari 2021 itu harus diubah. Nah, selisih antara saldo laba ditahan dengan metode pemulihan biaya dan persentase penyelesaian dihitung sebagai berikut, yaitu laba ditahan 1 Januari 2021 dengan metode persentase penyelesaian sebesar 1.720.000 dikurangi dengan laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2021 dengan metode pemulihan biaya sebesar 1.600.000. Nah, ini nanti akan menjadi perbedaan efek kumulatif sebesar 120.000. Nah, setelah itu disusunlah laporan laba ditahan setelah penerapan retrospektif, di mana Denson itu menyesuaikan saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2021 untuk selisih lebih laba bersih persentase penyelesaian atas laba bersih pemulihan biaya pada tahun 2020. Nah, persentase perbandingan ini itu menunjukkan jenis penyesuaian yang perlu dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, penyesuaian ini itu akan jauh lebih besar jika melibatkan beberapa periode sebelumnya. Selanjutnya itu perubahan akuntansi retrospektif mengubah metode persediaan.
Diketahui bahwa perusahaan Lancer itu mengubah metode persediaan menjadi metode FIFO setelah sebelumnya itu menggunakan metode biaya rata-rata. Perusahaan memilih untuk melakukan perubahan secara retrospektif, maka perlu penyesuaian pada laba ditahan awal tahun periode berjalan. Berikut ini merupakan informasi pada perusahaan Lancer. Perusahaan Lancer memulai operasinya pada 1 Januari 2020. Pada saat itu para pemegang saham menginvestasikan sebesar $100.000 dengan imbalan saham biasa. Semua penjualan, pembelian, dan biaya operasional untuk periode 2020 sampai 2022 merupakan transaksi tunai. Nah, arus kas Lancer itu sebagai berikut. Pada tahun 2020 sebesar $110.000, pada tahun 2021 sebesar $90.000, dan di tahun 2022 itu sebesar $75.000. Sejak awal, perusahaan Lancer menggunakan metode biaya rata-rata. Persediaan yang ditentukan berdasarkan biaya rata-rata dan FIFO untuk periode 2020 sampai 2022 itu sebagai berikut. Di tahun 2020 di metode biaya rata-rata sebesar $10.000, sedangkan di FIFO itu sebesar $12.000, menghasilkan selisihnya itu $2.000. Di tahun 2021 metode rata-rata itu sebesar $20.000, sedangkan FIFO itu $25.000, menghasilkan selisihnya itu sebesar $5.000. Dan di tahun 2022 metode rata-rata sebesar $32.000, sedangkan FIFO itu sebesar $39.000, menghasilkan selisihnya itu $7.000. Harga pokok penjualan atau HPP di bawah biaya rata-rata dan FIFO untuk periode 2020 hingga 2022 itu sebagai berikut. Di 2013, di metode rata-rata itu sebesar $80.000, sedangkan di FIFO itu $78.000, terdapat selisih $2.000. Di 2021, metode rata-rata itu sebesar $100.000, sedangkan FIFO itu $97.000, menghasilkan terdapat selisih $3.000. Dan di 2022, metode rata-rata itu sebesar $113.000, sedangkan di FIFO itu sebesar $111.000, terdapat selisih $2.000. Dari informasi tersebut dapat dibuat laporan pendapatan, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, serta laporan arus kasnya. Untuk metode biaya rata-rata, laporan pendapatan tahun 2020 itu sebesar $120.000, di tahun 2021 itu sebesar $100.000, dan di tahun 2022-nya itu sebesar $140.000. Di laporan laba ditahan pada tahun 2020 sebesar $120.000, di tahun 2021 sebesar $120.000, dan di tahun 2022 itu sebesar $307.000. Di laporan posisi keuangan untuk metode biaya rata-rata, jumlah persediaan yang dilaporkan oleh perusahaan Lancer dengan metode rata-rata. Sedangkan untuk metode FIFO di bawah penerapan retrospektif, perubahan pada penilaian persediaan FIFO mempengaruhi persediaan yang dilaporkan, harga pokok penjualan, laba ditahan, dan laba bersih. Berbeda dengan laporan sebelumnya, pada laporan arus kas baik metode biaya rata-rata maupun metode FIFO tidak mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan dampak pajak pada perubahan metode persediaannya itu diabaikan. Untuk menganalisis perubahan pelaporan akuntansi Lancer dari biaya rata-rata ke FIFO, langkah pertamanya itu menyesuaikan catatan keuangan untuk perubahan dari biaya rata-rata menjadi FIFO. Didapat perbedaan pendapatan bersih antara metode biaya rata-rata dengan FIFO. Di tahun 2020, pendapatan bersih di metode biaya rata-rata itu sebesar $120.000, di FIFO itu $122.000. Nah, terdapat selisih $2.000. Di tahun 2021, pendapatan bersih metode biaya rata-rata itu sebesar $100.000, di FIFO itu $103.000, terdapat selisih $3.000.
Perbedaan ini tuh selanjutnya akan dijumlahkan untuk mengetahui jumlah komparatif yang nantinya akan menjadi nilai persediaan pada awal tahun diterapkannya metode FIFO, yaitu pada tahun 2022. Maka jumlah komparatifnya itu sebesar $5.000. Didapatkan dari di tahun 2020 itu sisinya $2.000 ditambahkan dengan sisih di tahun 2021 sebesar $3.000 yang menghasilkan $5.000. Dengan sisa persediaan pada tahun 2022 itu sebesar $2.000. Jurnal yang digunakan untuk mencatat metode FIFO ini adalah di debit itu persediaan $5.000, pada di kredit laba ditahan atau retained earning itu sebesar $5.000. Kredit untuk laba ditahan ini menunjukkan jumlah yang diperlukan untuk mengubah pendapatan tahun sebelumnya dengan asumsi bahwa Lancer telah menggunakan FIFO pada periode sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ketidakpraktisan dalam penerapan retrospektif. Nah, dalam beberapa situasi perusahaan ini tidak selalu dapat menerapkan perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif, yaitu menghitung kembali dan juga menyesuaikan laporan keuangan pada periode-periode sebelumnya. Hal ini terjadi karena tidak semua perusahaan memiliki data masa lalu yang lengkap atau dapat ditelusuri dengan jelas. Oleh karena itu, standar akuntansi yang memperbolehkan pengecualian jika penerapan retrospektif ini dianggap tidak praktis. Nah, penerapan retrospektif ini dinilai tidak praktis apabila perusahaan tersebut tidak mampu menentukan dampak dari perubahan pada periode lalu meskipun sudah melakukan upaya yang wajar. Jadi retrospektif ini tidak boleh dilakukan dalam 3 kondisi berikut. Yang pertama, perusahaan tidak dapat menghitung dampak perubahan terhadap periode sebelumnya dengan tepat. Kemudian yang kedua, penerapan retrospektif akan memerlukan asumsi tentang niat manajemen di masa lalu yang tidak dapat diverifikasi. Lalu yang ketiga, perubahan memerlukan estimasi besar atas periode sebelumnya, namun perusahaan tidak memiliki informasi yang cukup dan objektif untuk mendukung estimasi tersebut. Nah, jika salah satu kondisi tersebut ini terjadi, maka perusahaan ini wajib menerapkan perubahan secara prospektif, yaitu mulai periode berjalan atau periode paling awal yang memungkinkan. Artinya, perubahan tidak diaplikasikan ke periode sebelumnya, tetapi hanya untuk periode yang akan datang. Contohnya, Williams Company mengubah kebijakan penyusutan menjadi penyusutan komponen penuh, namun tidak memiliki catatan terperinci mengenai nilai dasar tiap komponen aset pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena mustahil menghitung dampaknya secara akurat, maka perusahaan menyimpulkan bahwa penerapan retrospektif ini tidak praktis. Akhirnya, perubahan tersebut diterapkan secara prospektif mulai awal tahun berjalan. Nah, dalam kasus seperti ini, perusahaan ini harus mengungkapkan yang pertama, dampak perubahan terhadap hasil operasi pada periode terjadinya perubahan. Lalu yang kedua, harus mengungkapkan alasan tidak menghitung dampak kumulatif pada tahun-tahun sebelumnya dan mengungkapkan justifikasi atau alasan perubahan kebijakan tersebut. Jadi, ketidakpraktisan ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan agar tetap dapat menyajikan laporan keuangan yang relevan dan juga transparan, sekaligus menjaga keandalan informasi tanpa memaksakan penyesuaian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asal Febianta Enggita dengan NPM akhir 316. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan estimasi akuntansi, dan yang pertama ini ada pelaporan prospektif. Nah, jadi perusahaan itu melaporkan secara prospektif perubahan estimasi akuntansi yang dimana perusahaan itu tidak boleh menyesuaikan hasil yang dilaporkan sebelumnya untuk merubah suatu estimasi. Nah, sebaliknya mereka itu memperhitungkan dampak semua perubahan estimasi dalam periode perubahan jika perubahan tersebut hanya memengaruhi periode tersebut, atau periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan tersebut memengaruhi keduanya. Nah, keadaan yang berkaitan dengan perubahan estimasi itu berbeda dengan keadaan yang berkaitan dengan perubahan kebijakan akuntansi. Jika suatu perusahaan itu melaporkan perubahan estimasi secara retrospektif, penyesuaian berkelanjutan pendapatan tahun-tahun sebelumnya akan terjadi. Pandangan bahwa karena adanya kondisi atau keadaan baru, revisi tersebut sesuai dengan situasi yang baru,
atau bukan yang lama itu tampaknya tepat. Oleh karena itu, perusahaan itu harus menangani revisi tersebut pada periode berjalan dan periode yang akan mendatang. Nah, berikut ada contoh soal, yaitu Law Labs membeli sebuah gedung seharga 3 juta yang awalnya diperkirakan memiliki masa manfaat 15 tahun tanpa nilai sisa. Law Labs itu mencatat penyusutan selama 5 tahun dengan metode garis lurus. Pada tanggal 1 Januari 2022, Law Labs itu merevisi estimasi masa manfaat. Nah, sekarang Law Labs itu menganggap aset tersebut memiliki total masa manfaat 25 tahun. Nah, untuk pembahasannya kita lanjut di slide berikutnya. Nah, untuk dari soal tadi jawabannya adalah nilai buku setelah penyusutan 5 tahun itu ditulis ada bangunan yang senilai 3 juta tadi. Lalu akumulasi penyusutan bangunan itu 5 tahun dikali dengan 200.000 sehingga menghasilkan 1 juta. Nah, bangunan yang seharga 3 juta tadi itu dikurangi dengan 1 juta hingga nilai buku bangunannya ketemu senilai 2 juta. Nah, Law Labs itu kembali mencatat penyusutan untuk tahun 2022 dengan biaya penyusutan senilai 100.000 dan juga akumulasi penyusutan bangunan juga senilai 100.000. Nah, selanjutnya ada penyusutan setelah perubahan estimasi, di mana biaya penyusutan itu dengan rumus nilai buku aset dibagi dengan sisa masa pakai, yaitu ada 2 juta tadi dibagi dengan 25 tahun dikurangi 5 tahun sehingga menemukan hasilnya yaitu 100.000. Nah, perusahaan itu terkadang kesulitan membedakan antara perubahan estimasi dan perubahan kebijakan dari akuntansi. Nah, apakah perubahan kebijakan atau perubahan estimasi itu merupakan perubahan kebijakan ketika perusahaan itu beralih dari menunda dan mengharmonisasi biaya pemasaran menjadi membebankannya saat terjadi karena manfaat masa depan dari biaya-biaya ini diragukan. Nah, jika tidak mungkin untuk menentukan apakah perubahan kebijakan atau perubahan estimasi telah terjadi, aturannya adalah anggap perubahan tersebut sebagai perubahan estimasi. Nah, klasifikasi yang tepat penting karena perlakuan akuntansi untuk koreksi kesalahan berbeda dengan perubahan estimasi. Nah, aturan umumnya adalah perusahaan itu harus mempertimbangkan estimasi yang cermat kemudian terbukti tidak benar sebagai perubahan estimasi. Nah, di perubahan estimasi akuntansi selain pelaporan prospektif itu ada pengungkapan. Nah, pengungkapan sendiri itu adalah perusahaan itu harus mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan berdampak pada periode yang akan mendatang. Nah, pada gambar di sebelah itu menunjukkan pengungkapan perubahan estimasi masa manfaat yang muncul dalam laporan tahunan terbaru. Materi selanjutnya yaitu mengenai accounting error atau kesalahan akuntansi, yang dimana semua perusahaan itu bisa mengalami kesalahan baik besar maupun kecil. Nah, kesalahan itu bisa mempengaruhi rasio penting dan memberi sinyal adanya kelemahan pengendalian internal. Di sini ada 6 jenis kesalahan akuntansi. Yang pertama ada perubahan kebijakan akuntansi yang salah, di mana ketika perusahaan memakai kebijakan yang tidak sesuai standar dan kemudian harus memakai kebijakan yang benar, itu dianggap kesalahan karena laporan sebelumnya itu dipresentasikan tidak benar. Yang kedua ada kesalahan matematis, yaitu salah menjumlahkan lembah perhitungan persediaan. Yang ketiga ada kesalahan estimasi karena tidak dibuat dengan itikat baik, misalnya memakai tarif depresiasi yang tidak realistis. Yang keempat ada kelalaian, yaitu tidak mencatat pendapatan atau beban tertentu di akhir periode. Yang kelima ada salah memakai fakta, contohnya menggunakan nilai residu yang salah untuk menghitung depresiasi. Dan yang terakhir ada salah klasifikasi akun, misalnya biaya yang seharusnya dikapitalisasi sebagai aset tetap itu dicatat sebagai beban atau sebaliknya. Jadi kesalahan itu bisa berasal dari perhitungan yang salah, kelalaian, estimasi yang buruk, atau penggunaan kebijakan yang tidak tepat. Kemudian di sini ada contoh koreksi, di mana pada tahun 2023 itu pembukuan Selektro itu menemukan kesalahan, yang dimana pada tahun 2022 perusahaan gagal mencatat beban penyusutan sebesar 20.000 atas sebuah gedung yang baru dibangun. Nah, gedung ini merupakan
satu-satunya aset yang dapat disusutkan yang dimiliki Selektro. Di sini ada perbandingan koreksi kesalahan yang dimana income statement yang seharusnya tanpa adanya kesalahan itu income before depreciation expense sebesar 100.000 dikurangi dengan depresiasi expense sebesar 20.000 sehingga income before income tax itu sebesar 80.000, sehingga untuk net income-nya yang seharusnya itu 48.000. Namun karena ada kesalahan depresiasi yang tidak tercatat, maka bit error-nya itu income before depreciation expense itu tidak dikurangi depresiasi expense sebesar 20.000 sehingga net income-nya itu sebesar 60.000. Di sini menunjukkan jurnal yang seharusnya dicatat pada tahun 2022 bila tidak ada kesalahan, yang dimana di sebelah kiri itu dicatat perusahaan itu seharusnya mengakui depresiasi sebesar 20.000. Karena bebannya bertambah, maka untuk jurnalnya depreciation expense pada akumulasi depresiasi sebesar 20.000. Lalu menghitung pajak sesuai depresiasi yang benar atau income tax expense sebesar 32.000. Tetapi yang sebelah kanan itu menunjukkan jurnal yang benarnya dicatat oleh perusahaan di tahun 2022 atau yang salah. Maka tidak ada entry untuk depresiasi karena perusahaan benar-benar melewatkannya. Kemudian income tax expense-nya itu dicatat 40.000, dimana itu lebih besar daripada yang seharusnya. Kemudian deferred tax liability-nya 8.000. Kemudian income tax payable tetap 32.000. Karena perusahaan tidak mencatat depresiasi, maka labanya itu lebih tinggi sehingga pajaknya juga dihitungnya salah. Jadi munculnya deferred tax liability. Sehingga untuk jurnal koreksi pada tahun 2023 yaitu retained earning, deferred tax retained earning 12.000, deferred tax liability 8.000 pada akumulasi depresiasi sebesar 20.000. Materi selanjutnya yaitu mengenai analisis kesalahan. Nah, jadi analisis kesalahan ini adalah proses untuk mengidentifikasi, memahami, dan memperbaiki kesalahan dalam akuntansi. Tujuannya ya adalah menentukan apakah kesalahan itu bersifat material ataukah nantinya akan perlu penyesuaian yang akan dibuat. Nah, di dalam kita menganalisis kesalahan, kita harus mempertimbangkan materialitas. Jadi materialitas ini kita akan menentukan apakah kesalahan ini mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Nah, jika kesalahan tidak terlalu signifikan, perusahaan itu biasanya tidak melakukan koreksi. Nah, namun jika di situ kesalahannya material, maka harus diperbaiki dan mungkin itu akan memerlukan penyajian kembali atau restatement. Nah, di dalam kita menganalisis kesalahan ada 3 jenis pertanyaan utama yang akan diterapkan ketika kita menganalisis kesalahan. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui jenis kesalahan apa sih yang terjadi. Apakah di situ kesalahan klasifikasi ataukah di situ pengakuan, pengukuran ataupun dalam pencatatan. Nah, kemudian apakah entry koreksi itu dibutuhkan. Jadi entry koreksi apa sih yang akan dibutuhkan, seperti jurnal apa yang harus dibuat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah apakah laporan keuangan itu perlu disajikan kembali. Nah, jika iya, terus bagaimana sih penyajiannya. Nah, maka dari adanya analisis kesalahan ini kita bisa menemukan ataupun menjumpai kesalahan-kesalahan yang ada, dan apabila di situ kesalahan itu masuk ke dalam kesalahan yang materialitis, maka dia harus diperbaiki, harus memerlukan penyajian kembali. Yang mungkin contohnya di situ adalah perlakuan kesalahan periode sebelumnya gitu ya. Nah, kesalahan material periode sebelumnya itu harus diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan dilaporkan sebagai penyesuaian saldo awal laba ditahan. Nah, jika membuat laporan perbandingan, maka bagian tahun yang salah itu harus disajikan kembali. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kesalahan di dalam laporan posisi keuangan dan kesalahan di dalam laporan laba rugi. Nah, ketika kita menjumpai kesalahan di dalam laporan posisi keuangan,
Berarti di situ ada yang salah serta mempengaruhi pada akun aset, liabilitas ataupun ekuitas. Nah, contohnya mungkin yang pertama yaitu piutang jangka pendek yang diklasifikasikan sebagai investasi ataupun wesel bayar yang di situ dianggap sebagai utang usaha ataupun aset pabrik yang dianggap sebagai persediaan. Nah, kemudian perbaikannya itu bagaimana? Yaitu mengklasifikasikan ulang akun-akun yang salah itu ke posisi yang benar. Kemudian dalam laporan perbandingan, jadi tahun yang salah itu harus di restatement lagi, yaitu menyajikan kembali pernyataannya. Nah, sedangkan untuk kesalahan di dalam laporan laba rugi, jadi di sini pastinya akan menyangkut klasifikasi pendapatan atau beban yang tidak tepat. Contohnya mungkin di situ pendapatan bunga yang dicatat sebagai penjualan, kemudian pembelian yang dicatat sebagai piutang tak tertagih, ataupun penyusutan yang diklasifikasikan sebagai beban bunga. Nah, kemudian kesalahan klasifikasi di dalam laba rugi ini sebenarnya tidak mempengaruhi laba bersih, tetapi mempengaruhi kualitas penyajian catatan laporan keuangan. Kemudian entry reklasifikasi dan penyajian kembali itu seperti apa? Jadi jika kesalahan itu ditemukan pada periode yang sama, ya jadi cukup buat entry reklasifikasi. Kemudian jika kesalahan dari periode sebelumnya, jadi tidak perlu membuat entry pada tahun berjalan karena telah disesuaikan melalui saldo awal laba ditahan. Jadi saat menyusun laporan perbandingan, laporan tahun yang salah itu harus disajikan kembali dengan sudah dibenarkan kesalahannya, seperti itu. Baik, selanjutnya ada Statement of Financial Position and Income Statement Errors atau kesalahan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, yaitu ini adalah kesalahan ketiga dalam akuntansi, yang mana ini kesalahan pencatatannya dapat mempengaruhi laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi. Nah, ini tuh kesalahan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu disebut dengan counterbalancing errors atau kesalahan penyeimbang. Yang kedua, non-counterbalancing errors, yaitu kesalahan non penyeimbang. Kita bahas yang pertama, yaitu counterbalancing error. Adalah kesalahan yang akan saling menutupi atau offset secara otomatis dalam dua periode akuntansi. Nah, artinya jika tidak diperbaiki, dampaknya akan hilang sendiri pada periode berikutnya. Nah, contohnya itu seperti tidak mencatat upah yang masih harus dibayar. Nah, akibatnya pada periode pertama laba bersih akan terlalu tinggi. Nah, kemudian utang gaji akan terlalu rendah, kemudian beban gaji akan terlalu rendah. Nah, pada periode kedua, saat gaji dibayar, efeknya itu berbalik, sehingga total 2 tahun kebanjiran. Nah, jika perusahaan sudah menutup buku tahunan, terjadinya kesalahan, maka cara perbaikannya yang pertama yaitu jika kesalahan sudah tercounterbalance, maka tidak perlu di jurnal koreksi. Yang kedua, jika belum counterbalance, maka kita harus membuat jurnal untuk menyesuaikan saldo retained earnings saat ini. Nah, jika perusahaan belum menutup buku, maka yang pertama, jika kesalahannya sudah tercounterbalance, maka koreksi pada periode berjalan dan disesuaikan dengan saldo awal retained earning-nya. Nah, yang kedua, jika belum tercounterbalance, maka disesuaikan dengan saldo awal retained earning. Selanjutnya ada kesalahan kategori yang kedua, yaitu non-counterbalancing error atau kesalahan non-penyeimbang, yang mana kesalahan ini itu tidak otomatis saling menutupi pada periode berikutnya, sehingga jurnal koreksi harus dilakukan meskipun buku itu sudah tertutup maupun masih terbuka. Jika sebelumnya itu kan counterbalancing error, yang mana dampaknya itu saling menutupi dalam dua periode. Jika buku sudah ditutup, maka tidak perlu di jurnal. Yang ini non counterbalancing ini tuh dampaknya tidak bisa hilang sendiri, jadi harus dikoreksi. Nah, contohnya perusahaan seharusnya mengkapitalisasi aset
berupa equipment, tapi malah membebankannya langsung sebagai expense. Sehingga dampaknya pada tahun pertama pastinya beban akan terlalu tinggi dan tahun kedua atau berikutnya tidak ada beban depresiasi sehingga laba akan terlalu tinggi. Nah, ini di sini ada contoh koreksi yang mana mengasumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2022 Hurley Enterprise membeli sebuah mesin seharga $10.000 dengan estimasi manfaatnya itu 5 tahun. Nah, akuntan itu keliru untuk membebankan biaya mesin ini pada tahun 2022 dan menemukan kesalahan ini pada tahun 2023. Dengan menggunakan karena ini kesalahan non-counterbalancing error atau kesalahan non-penyeimbang, maka kesalahan ini harus dikoreksi. Sehingga pada jurnal tanggal 31 Desember 2023 apabila Hurley belum menutup pembukuan untuk tahun 2023, maka kesalahan ini dapat dikoreksi di biaya penyusutan. Nah, jika Hurley telah menutup pembukuan untuk tahun 2023, maka koreksi ini dapat dilakukan di laba ditahan. Selanjutnya yaitu comprehensive example, numerous error. Nah, di sini terdapat kasus yaitu Hudson Hullers melakukan beberapa kesalahan pencatatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Kesalahan ini menyebabkan laba bersih yang dilaporkan setiap tahun itu tidak akurat. Berikut daftar masalah yang ditemukan dari pemeriksaan akuntansinya. Masalah yang pertama yaitu beban gaji tidak dicatat pada akhir tahun, yaitu tahun 2021 sebesar 1.000 euro, tahun 2022 sebesar 1.400 euro, tahun 2023 sebesar 1.600 euro. Akibatnya bebannya terlalu kecil dan laba bersih terlalu besar. Yang kedua, persediaan tahun 2021 overstate sebesar 1.900 euro. Ini menyebabkan HPP yang salah dan laba bersih tahun 2021 juga salah. Yang ketiga, unexpired insurance tahun 2022 sebesar 1.200 euro, salah pengakuan beban dicatat di tahun yang tidak tepat. Yang keempat ada interest revenue tahun 2022 sebesar 240 euro tidak dicatat, ini membuat laba bersih 2022 understate. Yang kelima, penjualan equipment tanggal 2 Januari 2022 dicatat salah perusahaan, tidak memperhitungkan akumulasi depresiasi dengan benar, dan mencatat pendapatan yang salah. Kesalahan ini memengaruhi retained earnings. Yang keenam, depresiasi tahun 2022 dan 2023 dicatat terlalu besar. Total koreksi depresiasi adalah 780 euro. Karena buku tahun 2023 belum ditutup, semua kesalahan diperbaiki melalui jurnal koreksi berikut. Jurnal koreksinya itu meliputi yang pertama, koreksi beban gaji yang salah dicatat untuk tahun 2022, yaitu retained earnings pada salaries and wages expense sebesar 1.400 euro. Yang kedua, mencatat beban gaji yang seharusnya untuk 2023. Jurnalnya yaitu salaries and wages expense pada wages payable di kredit sebesar 1.600 euro. Yang ketiga, koreksi beban insurance yang salah tahun. Jurnalnya yaitu insurance expense pada retained earnings sebesar 1.200 euro. Yang keempat, koreksi interest revenue yang tidak dicatat tahun 2022, yaitu interest revenue pada retained earnings sebesar 240 euro. Yang kelima, koreksi kesalahan penjualan equipment tahun 2022, yaitu retained earnings 1.500 euro, accumulated depreciation equipment 2.400 euro, pada equipment sebesar 3.900 euro. Yang keenam, koreksi depresiasi 2022 dan 2023 yang overstate, yaitu accumulated depreciation 780 euro pada depreciation expense 390 euro dan retained earnings 390 euro. Semua jurnal ini dilakukan karena buku tahun 2023 belum ditutup sehingga perbaikan dilakukan pada akun terkait. Selanjutnya ada worksheet. Worksheet ini digunakan untuk menghitung kembali laba bersih yang benar untuk tahun 2021, 2022, dan 2023. Step kesalahan tadi dimasukkan ke worksheet untuk melihat pengaruhnya terhadap laba tiap tahun. Hasil akhirnya adalah laba bersih yang benar tahun 2021 adalah 14.500 euro, laba bersih yang benar untuk tahun 2022 yaitu sebesar 22.030 euro, laba bersih yang benar untuk tahun 2023 yaitu 10.050 euro. Worksheet ini juga menunjukkan akun apa saja yang terpengaruh, baik debit maupun kreditnya. Dengan worksheet ini, perusahaan itu bisa melihat dampak total kesalahan terhadap laporan keuangan dan memperbaikinya secara menyeluruh.
Nah, di samping worksheet terdapat jurnal koreksi jika buku tahun 2023 sudah ditutup. Karena buku sudah ditutup, semua koreksi masuk ke retained earnings, bukan akun beban dan pendapatan. Jurnal untuk mengoreksi upah 2023 dicatat dengan retained earnings pada salaries and wages payable sebesar 1.600 euro. Jurnal untuk mengoreksi kesalahan penjualan aset yaitu retained earnings 1.500 euro, accumulated depreciation 2.400 euro pada equipment sebesar 3.900 euro. Jurnal untuk mengoreksi kesalahan depresiasi tahun 2022 dan 2023 yaitu accumulated depreciation 780 euro pada retained earnings sebesar 780.000 euro. Dengan jurnal ini, saldo retained earnings setelah penutupan mencerminkan seluruh koreksi yang seharusnya sudah mempengaruhi laba tahun-tahun sebelumnya.